Bapak Muftahuddin dan dari saudara kita Rahmadin Arisyah yang telah melantunkan bersaksi maraban. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara puncak, yaitu penyampaian perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh saudara kita atau ustadz kita Iswandi Al-Qalbi dan dilanjutkan dengan doa. Waktu tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul alim. Yang terhormat sebelumnya yaitu Bapak Kepala Dusun kita, yaitu Dusun Telaga Manis. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, serta Allah berikan keberkahan kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Bapak Imam beserta pegawai SARA, dan yang saya hormati seluruh perangkat desa yang ada di dusun Tanjung Auriko, wabil khususnya desa atau dusun Telaga Manis, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan juga umurnya, Allah mudahkan rezekinya, serta Allah berikan keberkahan kehidupan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Dan yang kami muliakan nyai-nyai, ada yang merasa nyai-nyai sih kok? Kaget tentak ngaku nyai, ya tuh. Oh itu. Dan yang saya hormati ibu-ibu, ada yang jadi ibu-ibu? Ibu-ibu udah dalam belakang tuh? Masih ada gadis? Dan yang saya muliakan dan kami anggap orang tua kami, yaitu seluruh bapak-bapak, datuk-datuk, abang-abang yang ada dalam masjid ini, dan khususnya dusun Telaga Manis ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, amin. Allah berikan rezeki yang banyak, amin. Dan Allah berkahi kehidupan kita dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya sayangi, adik-adik yang alhamdulillah masih bertahan, 6 orang lagi dalam masjid itu. Banyak. Dan yang di luar juga yang kami sayangi. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tengok Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya Datuk, Pak Imam
dan juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak, abang-abang, saya mohon maaf seribu-ribu maafnya. Berdirinya saya di Siko bukan untuk berceramah, dan juga saya kok belum ingin jadi ustadz. Itu tadi asa berlebihan bagi saya. Nah itu ustadz. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan al-kalamud doa, perkataan itu adalah doa. Saya aminkan dalam hati. Amin ya Allah. Aku nyubu manggil anak itu elok. Ya tuh. Aiko biasa ya bapak. Kalau bapak-bapak kok mungkin kurang lah. Biasa emak-emak kok yang pade. Tuh, manggil anak pasti enggak lah. Bila emosi itu wah, mulai kata-kata mutiara juga keluar. Iya tuh. Wah itu jangan Bu. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis itu yang disuriahkan oleh dalam kitab Nabawiyah, itu seorang imam di masjid besar Mekah Al-Mukarramah, itu gara-gara orang tuanya manggil anaknya, imam masjid Mekah, katanya manggil anaknya. Alhamdulillah sekarang dia menjadi imam di masjid Mekah itu. Aduh. Tapi kita dusun kok payah macam itu. Ayo tuh. Nah itu kita rubah lah, kita belajar untuk merubah. Saya juga macam itulah Bu. Saya tinggalnya itu di Tebo. Tapi kalau saya aslinya orang Meresam di daerah Sengkati kecil. Mungkin ada tapo orang Sengkati di situ, mungkin kenal lah saya. Nah, itu untuk kata penghormatan tadi. Kalau ada kurangnya kata-kata penghormatan tadi, itu saya mohon maaf yang tidak tersebut namanya. Itu. Dan juga kita masuki yang pertama, yaitu marilah kita panjatkan rasa puja dan puji kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia itu, yaitu Masjid At-Taqwa itu. Berapa banyak bang tuh nyai, berapa banyak orang yang ada di dusun itu tetapi tidak Allah izinkan untuk mengikuti acara kita malam pada hari itu tidak Allah izinkan. Karena apa? Karena belum diberikan oleh Allah suatu hidayah. Padahal hari itu hari yang paling mulia, hari itu. Bahkan di kalender itu pendidikan diliburkan. Ya betul Pak. Tanggal merah ada hari itu khusus. Makanya Bu, Nyai, itu kita itu harus ingat hari apa yang mulia-mulia itu. Nah itu kaget kita ceritakan pada hari-hari Senin itu. Sebab hari Senin itu hari yang khusus bagi Rasulullah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, kita imani, serta kita lakukan sesuai dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman tadi. Nah itu, ada yang bawa makanan, bawa minuman menuju ke masjid kita itu untuk sama-sama kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jangan takut Bu, itu kue yang ibu bawa tadi itu tidak ada gantinya. Jangan takut, kita minta diganti besok. Di mana minta ganti? Di akhirat nanti, dengan catatan harus ikhlas. Nah itu agak gara-gara Pak Kadus, gara-gara umumkan, ibu-ibu, bapak-bapak,
ke masjid hari Senin galonyo. Kita merayakan Maulid Nabi, bawa kue. Dulu. Mulailah. Jadi gitu. Ai. Bawa lagi ay, jangan. Darnya. Nah, itu kalau bapak-bapak kalau kami jantan kau nurut lah. Ya tak tu? Itu. Agak ada khusus untuk ibu-ibu kita ceritakan. Terus yang kedua, salat berserta salam yang tak bosan-bosan yang kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyai, ya sudah. Ada yang makan bang, ada yang ngota. Padahal saya malam tadi kok Pak, tidak tidur saya. Sampailah tadi, adalah Pak kami suruh makan kue dan dia nak saya makan dah. Karena hati itu bar gini tuh. Itu. Tunggu sudah ceramah lagi. Ibu kota, Pak kota habis ya buat. Itu. Nah itu, aku Bu, tolong dengarkan dulu. Kita cuma bentar, sampai jam 11 jadi lagi ya. Bentar lagi itu. Itu. Harus lewat lah dikit. Itu. Dikit. Itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sholawat itu penting, bahkan wajib hukumnya kita itu membaca sholawat. Itu. Nyai, tukang salawatnya ini. Coba nyai, mohon maaf Pak Imamnya, saya maju dikit Pak Imam. Ada yang tidak bisa salawatnya ini. Kalau tidak bisa, kita sama-sama kita ajarkan. Nah itu. Ada yang bisa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu wajib nyai, bacanya tiap hari, tiap malam. Kapan wajibnya nyai? Nyai, bila wajib yo? Tiap hari, tiap malam. Iya, saya tahu tiap hari, tiap malam. Waktunya bila yang wajib yo? Pada waktu sembah. Tadi saya tengok, malu Bu. Jangan tunduk kepala aja. Dah saya tunjuk dah, biasa aja lah. Nah itu, wajibnya kapan? Wajib membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu kita sembahyang. Nyai, saya bertanya ke Nyai kok, sembahyang itu berapa kali Nyai dalam seminggu itu? Dah sempat lagi lu menghitung kan? Yang jelas sembahyang itu wajib 5 waktu 1 hari 1 malam. Jadi kalau membaca salawatnya berapa kali wajibnya? Gak hitung juga. Berapa rakaat Bu sembahyang kau yang tiap harinya gitu kok? Kalau kita gabungkan segalanya sembahyang itu 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 kali harus kita membaca salawat. Nah itu. Tetapi tanpa kita sadari, kita sudah membaca salawat. Nah itu. Jadi itu, dalam Nyai, salawat itu sangat penting. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam ceritanya, itu ketika seseorang membaca salawat, itu seluruh malaikat yang ada di dunia itu tidak akan sanggup untuk mencatat pahala salawat itu. Nah itu. Sebab apa? Diceritakan juga dalam kitab Nabawiyah itu menjelaskan, seandainya ada satu malaikat yang ditugaskan
untuk mencatat manusia itu yang membaca salawat, maka dia tidak akan sanggup mencatat pahala itu. Nah itu sebanyak apa bu air hujan yang nimpo rumah kita hari itu, sebanyak apa air hujan yang turun pada hari itu, lebih banyak itu pahala kita untuk membaca salawat. Nah itu. Jadi saya langsungkan cariti kita, yaitu tentang kita menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Dan itu tujuan kita pertama ya. Nah itu. Jadi sebelum saya menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan umatnya dan umatnya, memikirkan kita semua, memikirkan umatnya semua yang ada di dunia ini, bagaimana perjuangannya. Mudah-mudahan dengan kisah nanti kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Nabi lahir, Nyai, itu sebelum Nabi lahir itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa pada waktu malam Nabi lahir itu. Dan juga diceritakan sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada seorang Nabi yang bernama Isa. Sebelum Nabi lahir, dia sudah duluan lahir 600.000 tahun yang dahulu. Orang dahulu menganggap Nabi Isa itu Nabi yang terakhir, Pak. Karena apa? Dalam kitab yang dibuat oleh kitab Injil itu menceritakan Nabi yang terakhir itu dia mempunyai akhlak yang lemah lembut, mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, itu ada pada dalam diri Nabi Isa tersebut. Bahkan Nabi Isa itu sebagian para orang kafir terdahulu itu, para orang Quraisy terdahulu, sebagian menganggap Nabi Isa itu Tuhan yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Ada yang nama itu Yesus Kristus? Ya ada, alhamdulillah. Oke, nak buat nama-nama keren gini kok Pak. Nama anak saya Yesus Kristus bahaya. Ya tuh. Nah itu jangan. Nah Nabi Isa itu sebagian orang kafir Quraisy menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena dalam tercatat dalam kitab Injil itu Nabi yang terakhir itu dia memiliki sifat yang lemah lembut. Itu Pak, saking lemah lembutnya Nabi Isa itu, ketika Nabi Isa berjalan dengan rombongannya, dengan anak muridnya berjalan di suatu perkampungan, ketika itu pas melewati anak sungai, itu ada satu bangkai hewan yang baunya sangat busuk. Pada waktu itu muridnya berkata, "Wahai nabiku, Nabi Isa, bau sekali bangkai ini." Terus apa kata Nabi Isa? "Wahai muridku, lihatlah giginya sangatlah putih, bersih dan indah sekali." Itu Nabi Isa mempunyai akhlak yang sangat lemah lembut dengan hewan, apalagi dengan manusia luar biasa. Nah itu. Terus apa kata muridnya? "Wahai Nabi Isa, kenapa engkau menjawab demikian?" Apa kata Nabi Isa? "Wahai muridku, aku melihat dengan apa yang ada dalam hatiku." Makanya orang banyak tak delok sifat itu karena
hati. Aduh, salah orang itu. Saya lelok pun Pak Kadus itu, aduh salah. Itu kenapa? Karena hatinya sudah tidak bagus. Makanya hati kok sangat kita jago. Nah itu kita mempunyai pemimpin yang bagus. Pak Kadus sudah mengayomi kita untuk berbuat baik. Nah, itu. Dan juga tadi saya bangganya kok dengan anak-anak madrasah kok. Maka perlu patut Bapak Ibu syukuri Pak. Itu anak itu anak pilihan galau. Kenapa saya sebut anak pilihan? Karena dia masih mau untuk belajar ngaji madrasah. Itu ngaji nyuruh anak ngaji sekarang nyai susah nian. Ya tuh susah nih, apalagi sudah melewat SMP SMA. Wah itu seakan-akan dia sudah menguasai semua, padahal tidak, masih banyak ilmu pengetahuan. Nah itu maka perlu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak yang soleh dan soleha. Maka doakan terus anak itu. Doakan terus. Tidak ada anak yang bodoh. Anak itu semuanya pintar. Sebab apa? Kita makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada lagi makhluk yang paling mulia selain daripada manusia. Mesin, mobil itu buatan kita manusia. Komputer, laptop, apalagi ada Mbah Google. Wah itu buatan manusia galau. Ciptaan kita galau itu. Nah itu maka perlu patut kita syukuri. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ketika Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu saya bertanya dulu kalau bapak lagi ya, karena ini terus ulangan. Nah itu Pak Nabi Muhammad lahir siang ke malam. Ya tuh. Sebab itu sudah tertulis kalau dalam kitab yang menuliskannya. Nah itu siang apa malam? Hah? Siang. Ada yang mengatakan siang, ada yang mengatakan malam. Sebagian ulama juga berpendapat seperti itu. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan siang salah, malam salah, tidak. Yang jelas yang tidak merayakan yang kita salahi. Dia tuh. Nah itu terkadang kok yang tidak mau datang ke masjid kok gitu, yang banyak ulah gitu. Dia datang tidak, protes banyak. Dia tuh. Nah itu. Nah dalam kitab kalau pengen nengok cerita Nabi, Bapak kalau saya baca itu risalah Nabi itu ada. Kitab risalah Nabi. Dalam saya membaca kitab itu Nabi Muhammad lahir pada waktu sepertiga malam. Sepertiga malam itu apa? Itu ada alasannya. Sepertiga malam itu waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat mulia. Kenapa disebut waktu yang sangat mulia? Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu pada sepertiga malam. Makanya Allah lahirkan Nabi Muhammad pada waktu sepertiga malam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah itu pada ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada sepertiga malam itu datuknya, kita datuk lah kalau kakek agak akun yang dikit ya aja bahasa Indonesia ada dikit, kita kedusut lah, saya kedusut kalau aku itu datuknya Nabi Muhammad itu pada waktu itu berada di dekat berhala dulu Pak Bu, berhala itu dekat Ka'bah lah namanya. Itu dekat berhala itu yang disebut dengan Tuhan orang kafir itu, yang disebut dengan Azza dan Latta itu. Nah itu berhala itu dekat dengan
Ka'bah itulah. Ketika kakeknya Rasulullah sembahyang tahajud, sembahyang sepertiga malam, itu kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Abu Talib apa Abdul Muttalib? Sebab Muttalib kedua kok. Tuh. Nah, yang betul yang mana? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Pada waktu itu dia sholat sepertiga malam di dalam Ka'bah itu. Sholat dalam Ka'bah. Ketika dia selesai sholat pada waktu itu kakeknya melihat ke langit, melihat keadaan kota Mekah itu tenangnya. Itu detik-detik Rasulullah mau lahir, Pak. Itu tenangnya keadaannya. Terus kakeknya melihat ada pancaran cahaya yang sangat terang benderang sehingga menerangi seluruh kota Mekah itu. Nah, itu pada waktu itu, waktu masih keadaan malam, masih dalam keadaan enaknya kita hidup, Pak. Sepertiga malam itu, jam 3 itu enaknya kita hidup itu. Nah, itu Rasulullah lahir, ada seorang dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa malaikatnya? Yang disebut malaikat kiraman katiban. Dua malaikat ini yang menjaga Rasulullah ketika waktu lahir. Kalau kita siapa yang menjaga kita waktu lahir? Hah? Banyak. Mak, dak ada mak, dak ada dukun. Ya dak ada bidak. Tapi Rasulullah, keistimewaan Rasulullah ya. Nah itu. Terus ketika Nabi Muhammad lahir, itu kota Mekah, khususnya dekat-dekat Ka'bah itu mendapatkan guncangan yang sangat dahsyat. Tapi guncangannya tidak membuat Ka'bah hancur. Yang hancur apa, Pak, Bu? Yaitu berhala atau patung yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Itu keistimewaan Rasulullah. Belum baca cakap beliau, patung sudah hancur. Nah itu. Nah ketika Nabi Muhammad lahir, maka kakeknya sangat bergembira. Kakeknya sangat besar, seluruh kota Makkah itu bergembira, kecuali orang kafir Quraisy biasa saja. Nah itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu pada waktu Nabi Muhammad sehari lahir itu Abdul Muttalib mengadakan acara syukuran kalau bahasa kita. Tapi kalau waktu itu mengadakan acara syukur atas kelahiran cucunya. Itu apa yang dia adakan? Dia memberikan roti kepada penduduk Mekah. Nah, itu. Ketika dia memberikan roti, itu Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad kecil itu terdengar oleh orang yang di luar rumah itu. Ternyata apa Nabi Muhammad lahir? Ternyata Nabi Muhammad ingin menyusu. Pada waktu itu Siti Aminah, lupa saya ini. Baru malam bilang apa loh. Lupa saya. Nah, itu ketika Siti Aminah waktu itu dia tidak mengeluarkan air susu. Disitulah waktu situlah Siti Aminah merasa sedih, Pak. Terus siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Nah, itu keistimewaan perempuan. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Yaitu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ada yang nama Halimah sih, Pak? Ano orangnya? Nah, itu maknanya Halimatus Sa'diyah itu perempuan yang berhasil memasukkan darah dagingnya ke dalam Rasulullah luar biasa.
Itu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad terus berkembang terus, maka Nabi Muhammad memasuki umur seperti anak kita gini dulu. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun Rasulullah itu sangat mempunyai adab akhlak yang luar biasa. Memang Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak, Bu. Itu bukan untuk mengajarkan ilmu, bukan, tetapi untuk mengajarkan akhlak, bagaimana kita bisa menjaga akhlak, menjaga adab kita terhadap sesama manusia dengan hewan pun gitu. Nah itu makanya dalam hadis itu mengatakannya al-adabul fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita sudah mempunyai adab, insya Allah dipandang orang berilmu. Tetapi banyak orang berilmu di dusun Telaga Manis itu, tapi adabnya tidak ada, maka tidak digunungi orang. Nah S1, S2, S3, SS tanpa lah itu. Tapi tidak mempunyai adab, maka dia akan dianggap rendah. Adab itu sangat penting. Terus setelah Nabi Muhammad beranjak umur 6 tahun, itu maknya atau ibunya meninggalkan Nabi Muhammad dari dunia. Itu sangat sedih Pak. Nabi Muhammad itu terdengar orang tuanya, emaknya yang satu-satunya meninggal, itu Nabi Muhammad pingsan, Bu. Pingsan Nabi Muhammad itu, saking sedihnya ditinggalkan kedua orang tuanya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dia cuman mengenal ayahnya, cuman mengenal ibunya. Itu ayahnya wafat pada waktu Nabi Muhammad berumur 2 bulan dalam kandungan. Terus setelah umur 6 tahun lah emaknya pula yang meninggal. Terus Nabi Muhammad sedih, sampai sedihnya pingsan dia Pak, Bu. Nah itu pingsan dia. Ketika sudah sadar dari pingsannya, Nabi Muhammad langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada waktu itu Nabi Muhammad masih umur 6 tahun. Ya Allah, berilah kemudahan bagi hamba-Mu ini. Maka ketika itulah Allah mengutuskan malaikat untuk menjaga Nabi Muhammad. Melalui siapa? Melalui yang diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lalu kakeknya yang mengasuhkan. Sewaktu kakeknya mengasuhkannya, itu cuma batas 2 tahun Pak. Kakeknya mengasuhnya. Datuknya mengasuh Nabi Muhammad itu cuma batas umur 2 tahun. Berarti 6, 7, 8. Umur 8 tahun berarti datuknya meninggalkan Nabi Muhammad. Setelah datuknya meninggalkan Nabi Muhammad, siapa lagi yang mengasuhkannya? Pamannya yang disebut dengan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu yang paling lama mengasuh Nabi Muhammad. Itu pada waktu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, itu pamannya sangat menyayangi Abu Thalib, melebihi menyayangi anaknya dewe. Bahkan waktu ketika itu Nabi Muhammad dan keluarganya Abu Thalib pada ketika makan, dulu penduduk kota Makkah Pak mempunyai adat itu ketika makan berebut. Itu adatnya memang berebut nih lah. Tapi yang berebut yang didahului siapa? Orang tua dulu yang didahului, anak-anak kalian terakhir. Tetapi Abu Thalib tidak. Abu Thalib harus mendahului Abu Thalib harus dahului Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia tahu Nabi Muhammad itu besok akan menjadi seorang pemimpin yang paling mulia. Nah, itu adab
Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Terus ketika waktu itu, pada masa Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu selalu di mana pamannya ada, di situ Nabi Muhammad ada. Atau ngikut terus sampai Abu Talib itu ketika berdagang waktu itu, Nabi Muhammad juga ikut berdagang. Nah, pas waktu berdagang itulah Nabi Muhammad beranjak umur sampai 25 tahun. Pada waktu umur 25 tahun, Nabi Muhammad sendirian berdagang, tidak ada dengan pamannya lagi dah. Nah itu, tetapi pada waktu itu Nabi Muhammad ngikut pamannya di umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun Nabi Muhammad ngikut dari kota Mekah ke negeri Syam itu. Negeri Syam itu tempat orang berdagang dulu. Tempat orang berdagang, tempat orang menjualkan harta-hartanya di situ negeri Syam itu. Ketika Nabi Muhammad ngikut pamannya ke negeri Syam, terus berhenti di suatu tempat di padang pasir itu, terdapat satu pohon yang sangat lebat, daunnya, buahnya tidak ada. Nah itu daunnya ada, lebat, tapi buahnya tidak ada. Nah pada saat itu Nabi Muhammad berteduh istirahat. Ada seorang pendeta, Pak. Seorang pendeta itu ternyata dia sudah lama mencari siapa Nabi yang terakhir itu. Puluhan, bahkan ratusan orang yang lewat terus diperhatikan oleh pendeta itu. Nah, pada waktu Nabi Muhammad lewat, pendeta itu langsung menyuruh orang-orangnya atau anak buahnya memanggil rombongan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia heran. Herannya apa? Heran seluruh anting-anting yang ada di pohon itu menuduhi Nabi Muhammad, serta ada awan hitam. Hitamnya tidak, Bu. Awan apa namanya? Mendung. Awan mendung itu selalu mengikuti Nabi Muhammad. Nah itu, makanya pendeta itu heran. Maka dipanggillah rombongan Abu Talib dan Nabi Muhammad itu. Maka diajaklah makan. Diajak makan, Nabi Muhammad pun ada masuk. Karena apa? Karena pantangan orang terdahulu tidak boleh anak kecil makan sebelum orang tua sudah makan. Itu adatnya dulu. Maka Nabi Muhammad ditugaskan oleh pamannya untuk menunggu onta-onta itu yang membawa dagangan itu. Ditunggu di luar. Pas itu pendeta itu memperhatikan wajahnya orang-orang itu. Diperhatikan seko-seko. Tidak ada yang luar biasa be wajah. Ya macam-macam gitu lah. Nah, itu biasa be wajah. Terus pendeta heran. Apakah ada selain kalian yang kesini? Ada, katanya Abu Talib. Siapa gerangan itu? Dia keponakanku, katanya. Maka keponakannya langsung dipanggil oleh pendeta itu. Ketika pendeta Nabi Muhammad menghadap pendeta itu pendeta itu langsung, Pak, Bu, bersujud meminta ampun kepada Tuhannya. Bukan kepada Allah, bukan, tapi kepada Tuhan dewe, yaitu kepada berhala. Nah itu minta ampun dia. Apa kata dia? Demi Lazza dan Latta, apa kata dia? Saya bersumpah, apakah memang Iko Rasul atau Nabi yang terakhir yang sudah tercatat dalam kitab Injil itu? Maka Rasulullah itu pada ketika yang umur 12 tahun itu sudah mempunyai pemikiran. Maka Rasulullah berpikir, diambilnya pendeta itu dinasehati dengan akhlak yang paling luar biasa lah, omongan yang paling luar biasa. Maka ketika mendapatkan suatu nasihat itu, maka pendeta itu dengan secara langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
luar biasa Pak Bu. Nabi Muhammad itu tidak dengan kekerasan, melainkan dengan adab. Nah itu dia mengajak orang itu. Nabi Muhammad tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Nabi Muhammad tidak pernah memberikan kekerasan kepada orang, tetapi Nabi Muhammad mengajak orang untuk memeluk agama Islam dengan cara beradab. Saking luar biasanya adab Rasulullah, maka banyaklah orang memasuk agama Islam. Sampailah ke desa dusun Tanjung Aur itu, sampailah dusun Telagu Manis itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu. Terus ketika Rasulullah berdagang sampai umur 15 tahun, itu Rasulullah diperintahkan oleh seorang janda, seorang perempuan yang mendapat gelar Tohiro. Apa itu Tohiro? Ada yang nama Tohiro sih Pak? Hah? Ada. Pada Tohiro kok bagus artinya Bu. Apa itu Tohiro? Yaitu wanita yang suci. Gelarnya Siti Khadijah itu. Nah itu Khadijah itu wanita yang suci gelarannya. Padahal suami Siti Khadijah itu sudah 2 orang Pak. Anak Siti Khadijah itu ada 6 orang Bu. 6 orang sebelum dia menyunting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu itu bukan Rasulullah yang melamar Siti Khadijah, melainkan Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Makanya Bu, jangan besar gengsi. Gak apa-apa, cewek yang melamar cowok. Kenapa? Karena sudah pernah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut nyanyi dulu, datuk yang melamar, aku nyanyi yang melamar. Datuk ya? Iya lah, ya lah. Kalau zamannya sudah berbeda. Nah, terus Rasulullah pada waktu itu berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Oh, 40 tahun, padahal 45 tahun. 45 tahun. Itu berapa tahun jarak itu, Bu? Yang umur 45 tahun angkat tangan, Bu. Yang 45 macam mana bentuk 45 sekarang ni kau? Ah itu 45 tahun. Itu Siti Khadijah itu seperti seorang gadis. Nah itu janda kayu pula. Ada janda kayu sih kok? Kalau ada janda kayu kita kasih ke Abang Roni Begi. Nah terus ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah dengan umur yang sangat luas perbedaannya, tapi Nabi Muhammad menikah itu bukan untuk hawa nafsu, bukan, melainkan untuk menyiarkan agama Islam. Nah itu biar apa? Biar dipermudah untuk menyiarkan agama Islam di muka bumi itu. Nah, ketika umur 25 tahun itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah umur Nabi Muhammad 40 tahun. Nah, umur 40 tahun ini kalau banyak suatu peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa waktu yang istimewa? Pertama, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu umur berapa, Bu? Hah?
Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu? Dulu Pak, Bu, itu Nabi itu seluruh Rasul itu dan Nabi itu dia mempunyai tanda stempel dari Allah langsung. Itu terdapat di pundak Rasulullah itu terdapat ada kulit yang tumbuh, itu warnanya hitam kemerah-merahan, ditumbuhi oleh bulu yang sangat halus. Itu tandanya dia itu seorang nabi dan rasul. Coba tengok di pundak bapak-bapak, ada tak? Coba kalau ada, itu bukan stempel dari Allah, Bu. Nah itu, jadi itu bukan stempel dari Allah, melainkan apa? Bisul. Nah, itu pahala dari Allah saja. Itu Rasulullah mempunyai itu. Makanya Rasulullah itu tidak seperti kita yang ada di muka bumi kok. Itu alam Rasulullah kalau diceritakan hari itu alam Rasulullah itu kita tidak selesai Pak. Kalau menceritakan akhlak Rasulullah, bagaimana luar biasa akhlaknya. Bahkan perjuangan Rasulullah itu pernah Rasulullah itu pernah berjuang diusir Pak, Bu. Rasulullah pada ketika di kota Mekah diusir oleh penduduk Mekah itu dengan seorang asistennya. Dulu Rasulullah selalu mempunyai asisten untuk menyiarkan agama Islamiko. Pada waktu itu Islamiko disiarkan dengan secara terang-terangan. Makanya ada istilah itu, Rasulullah menyiarkan agama Islamiko ada secara tersembunyi dan ada juga secara terang-terangan. Pada waktu itu Rasulullah menyiarkan agama Islam sudah terang-terangan, menyiarkan agama Islam. Tetapi masih banyak penduduk kota Mekah itu tidak mengikuti ajaran Rasulullah sehingga apa? Sehingga Rasulullah diusir dari kota Makkah itu. Maka Rasulullah berpindah lagi ke negeri yang lain lagi, disebut dengan negeri Taif. Negeri Taif itu ketika Rasulullah ke negeri Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disambut dengan tola'al badru alaina ahlan wa sahlan, tidak disambut dengan begitu, melainkan sambutan yang dengan kebencian oleh penduduk Taif itu. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pada ketika sampai pada waktu itu tidak dengan tola'al badru alaina, tidak disebut dengan tola'al, tidak disebut dengan ahlan, tidak disebut dengan keluarga, tidak disambut dengan muda, ahlan keluarga, wasahlan muda. Tidak disebut dengan begitu, melainkan disambut dengan penuh kebencian, dengan penuh permusuhan pada waktu itu. Ketika waktu Nabi Muhammad memasuki kota Taif, ketika di gerbang kota Taif, Rasulullah dilempari oleh batu, dilempari dengan kayu, dilempari dengan tulang-tulang onta pada waktu itu. Itu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk itu tidak menerima Rasulullah, melainkan dilempari dengan batu sehingga mengenai Rasulullah. Bahkan darah Rasulullah itu menetes ke bumi itu, menetes darah Rasulullah, kena kepala, kena badan, kena kaki, sehingga Rasulullah itu berjalannya pada waktu itu tengkot-tengkot. Itu perjuangan Rasulullah dengan kita itu semua itu. Nah, pada ketika Rasulullah dilempari batu, ketika Rasulullah dilempari oleh kayu, dilempari dengan tulang, dilempari dengan besi, itu Rasulullah lari ke balik bukit pada waktu itu. Ketika Rasulullah bersembunyi di balik bukit itu, Rasulullah mendadahkan tangannya. Ya Allah, kata Rasulullah, aku serahkan
diriku kepadamu dengan kelemahanku, dengan kekuranganku, aku serahkan, aku bermunajat kepada engkau, berilah hidayah kepada penduduk Taif itu. Pada waktu itu langsung Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, maka diutus oleh Allah pada waktu itu satu malaikat yang menjaga seluruh gunung-gunung yang ada di bumi ini, seluruh bukit-bukit yang ada di kota Mekah itu, di kota Taif itu. Maka pada waktu itu apa kata malaikat? Wahai Muhammad, sebutkan kepadaku, aku yang menjaga gunung-gunung yang ada di dunia ini. Mana gunung yang nak kau pinta, biar aku tumpahkan ke kota Taif itu. Itu kata malaikat itu, Pak. Bu, namun Rasulullah menjawab, wahai malaikat, bukan demikian itu yang aku kehendaki. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada di salah satu penduduk Taif itu mau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Pada zaman bersamaan, maka malaikat tidak jadi mengambil gunung yang paling besar di waktu itu, di kota Taif itu. Maka ketika itu zaman bersamaan, maka adalah seorang budak, Pak. Ada seorang pembantunya ini. Ada seorang pembantu pada waktu itu, dia mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma satu orang, ribuan penduduk Taif itu cuma satu orang yang mau memeluk ajaran Rasulullah, yaitu pembantu pula. Namun Rasulullah tetap tersenyum, walaupun dilumuri darah, walaupun sudah cacat badannya, dilempari batu itu, namun Rasulullah masih tetap tersenyum. Maka sampai demikian, demi Allah, pada hari itu kota Taif 90% itu memeluk agama Islam, Pak. Dengan satu doa itu tadi, dengan satu doa, maka sekarang itu kota Taif itu mayoritasnya seluruhnya Islam semua. Subhanallah. Bahkan diceritakan lagi, itu ketika di kota Makkah, Pak, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berjuang, itu Nabi Muhammad pernah kena lempar tai. Ada kena lempar tainya ini. Tidak ada babalanya, entahlah yang lempar tai. Nah, itu Rasulullah, Pak, itu dilempari tai oleh seorang yang cacat, oleh seorang yang sangat kafir, yang sangat ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad. Itu seorang perempuan itu, ketika dia melempari Nabi Muhammad, setiap hari, pokoknya setiap harinya melempari Nabi Muhammad, mendahi Nabi Muhammad setiap hari. Kalau bahasa kita tuh, kalau tidak ada dia ngerjakan, tidak ada melempar tiap hari itu, rasanya kurang berhari-harinya itu. Nah itu. Nah pada waktu itu seorang perempuan, makanya perempuan kok, Pak, Bu, itu diceritakan dalam kitab juga, yang paling banyak masuk neraka itu batino. Ngertinya ini. Kenapa demikian? Batino paling banyak masuk neraka. Karena terkadang, Pak, besok gara-gara batino itu kita juga masuk neraka. Apa gara-garanya? Seorang wanita itu ketika dia berbuat dosa, itu 4 laki-laki yang dapat dosa juga. Nah, itu 4 laki-laki yang mendapatkan dosa gara-gara kamu batino itu. Nah, saya tunjuk siapa? Yang pertama, ayahnya yang laki-laki.
Yang kedua siapa lagi? Datuknya. Yang ketiga siapa lagi? Kakaknya yang laki-laki. Terus yang keempat siapa lagi? Pamannya. Nah tuh 4 orang itu akan mendapatkan dosa apabila wanita itu pertama membuka aurat. Nah, itu Pak, kita kok juga dapat dosa. Makanya wanita itu nyai tidak akan mendapatkan, jangankan nak masuk, nyium bau surga pun tidak akan dapat ketika dia ingkar kepada suaminya. Nah, ingat itu, jangan sampai ingkar, jangan kamu sakiti suami. Hah? Ah itu terkadang itu protes pula Pak, protes tuh. Protes, terkadang pejantan kena ojek katanya. Memang pejantan itu nama pejantan Bu. Nah itu makanya kami jantan kok tugas yang paling berat itu dengan seorang perempuan itu paling berat tugas pejantan itu. Caranya macam mana? Ya pejantan itu surganya seorang laki-laki itu pada emaknya. Surga kami di kamu Bu. Kalau kamu masuk surga, kami masuk surga besok. Tapi kalau masuk neraka, kami tetap masuk surga. Nah itu surganya seorang kami laki-laki kok, walaupun sudah beristri, walaupun sudah berkeluarga, tetap surganya pada seorang perempuan. Kalau dia sudah bersuami, kalau dia sudah beristri, seorang laki-laki di siapa surganya? Pada mertuanya dengan orang kandungnya. Nah, itu orang tua kandung dengan mertuanya, itu surga seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Tetap seorang anak surganya di siapa? Di ibu. Makanya wanita itu disebut dengan wanita yang mulia. Tetap kemuliaan pada seorang ibu. Makanya bersyukur menjadi seorang ibu. Yang belum menjadi seorang ibu, maka banyak-banyak berdoa agar cepat menjadi seorang ibu. Sama Bu, saya juga lah, saya lagi bujangan juga lah. Nah itu. Nah itu, jadi surga kami seorang laki-laki kok tetap di perempuan. Kenapa perempuan banyak masuk neraka tadi? Itu dalam kitab mengatakan bahan baku neraka itu ada beberapa macam bahan baku neraka. Yang pertama, batu yang sangat panas. Yang kedua, besi yang sangat padat dan panas. Yang ketiga siapa? Wanita atau manusia. Itu bahan baku neraka. Dan surga tapi neraka. Nak masuk surganya ini? Ya. Rian. Tapi ada syaratnya. Nah ada belum? Yang nak masuk surga gini angkat tangan. Tapi harus ada syaratnya. Sanggup tak menjalankan syaratnya? Yang pertama, itu yang pertama kok. Yang pertama dia harus mempunyai amal yang banyak daripada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tak mendahului kami kok. Hah? Itu syarat kok. Sebab surga ini kok bukan surga namanya. Surga yang sesungguhnya itu kekal. Tidak ada lagi nak kencing-kencing, tidak ada lagi nak berak-berak, nak. Gak lah main poli, gak lah nak kencing pula, tak ada. Di surga bisa main poli lah, bisa. Kan bisa kita kok hobi main poli di sekolah saya ada tak? Nah itu ada main poli, ada. Siapa kawan besok di surga besok bukan kawan-kawan yang seperti kita sekarang.
kawan-kawan kita sekarang banyak pengkhianat. Kawan-kawan kita sekarang banyak bermuka tiga. Dan dua lagi tiga. Dua ada main lagi pak. Tiga gini tuh. Kalau bisa empat. Nah itu siapa kawan kita di surga besok? Yaitu para malaikat. Kalau seorang perempuan itu malaikatnya cowok. Cewek ada loh, ayo, nah aman lah. Begitu juga kami dengan laki-laki kok. Kalau masuk surga nyai. Tapi kita harus yakin kita itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita termasuk salah satu umatnya Nabi Muhammad. Itulah perjuangan Nabi Muhammad pak. Nabi Muhammad itu berjuang dunia sampai di akhirat besok. Berjuangnya apa? Nabi Muhammad tidak akan tenang di surga itu apabila ada umatnya masih di neraka. Maka kita besok akan dijemput oleh Nabi Muhammad. Iko nyai-nyai yang masuk neraka besok akan dijemput oleh Nabi Muhammad. Oh, itu Nabi Muhammad yang jemput. Kalau kami insya Allah masuk surga lah kalau ya pak. Itu apalagi yang sering azan di masjid. Nah itu yang sering imam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nyai-nyai pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terus kita kembali lagi dengan kisah Rasulullah tadi. Itu Rasulullah itu akhlaknya, adabnya paling mulia, yang paling tinggi itu, yang paling tidak ada lagi akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu setara dengan Al-Quran. Itu akhlak Rasulullah. Nah itu Al-Quran itu coba tengok. Kita megang Quran itu pasti memakai air wudu. Ya itu. Nah itu bacanya harus perlahan-lahan. Apalagi saya tadi lengkapnya nyanyi sih kok. Lahan dingin. Kaki kok tadi kok. Aku bilang hafalan macam mana lah saya. Sebab lama saya dah baca nyanyi. Alhamdulillah saya pernah sering lah lewat sih kok. Dulu. Kalau gini memang di siko lah. Nah itu hak tadi saya tengok. Mulai pembawa acaranya bagus. Mulai kata sambutan dari Pak Kadus tadi luar biasa. Terus mulai bacaan umul Quran lancar-lancarnya. Terus apalagi tadi itu pembacaan yang merdu tadi, ada qori dan qoriah kita tadi lancar juga, elok juga suaranya, mantap juga. Terus penampilan apa tadi? Anak-anak tadi wah luar biasa juga. Bacaan bersaji marhaban luar biasa. Apa pas panggil saya cerdak cerduk. Orang pilih saya ya sudah saya. Pak Kadis bakso saya, ayo buka kue, nasi buka dah pak. Hati itu belum tenang rasanya. Nah itu maka saya bersalawat, banyak bersalawat, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah sampai detik itu, sampailah jam 11 lewat 36. Nah itu. Jadi itu pak. Jadi itulah risalah tentang kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya kelahiran Nabi. Maulud artinya nabinya yang lahir. Itu Pak Bu. Nah, itu. Terus Nabi Muhammad lahir itu tadi pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kenapa dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Itu kok ada pasti ada apanya kok halnya. Nah, itu kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ahli Arab terdahulu mengatakan itu bulan Rabiul Awal itu bulan yang paling banyak kesialan. Itu dulu para ahli Arab mengatakan begitu. Itu bulan yang paling banyak kesialan pada bulan Rabiul Awal.
Makanya pada waktu bulan Rabiul Awal, sebulan suntuk itu Pak, Bu, itu tidak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan. Itu nongok-nongok di rumah masing-masing galoyo. Nah, pada waktu itulah Allah memutuskan Nabi Muhammad lahir ke dunia itu pada bulan Rabiul Awal. Maka ramailah sampai lagi nih kok. Mulai dari Arab sampai kita di Indonesia itu orang merayakan, meramaikan pada bulan Rabiul Awal. Nah, itu padahal bulan yang paling agak sial bagi kita kok Pak, Bu, atau bulan yang banyak, bahkan itu 4.400 bala Allah turunkan di muka bumi itu pada bulan Syafar, bukan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang paling mulia selain daripada bulan Ramadan. Nah itu. Terus pada hari Senin dilahirkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Kenapa hari Senin? Padahal Yaum Syam itu hari pemimpin hari itu yaitu hari Jumat. Terus kenapa hari Senin? Hah? Ada yang tahu? Kenapa hari Senin Rasulullah dilahirkan? Kenapa ada hari Jumat? Karena hari Senin itu hari yang tidak ada keistimewaannya pada Nabi yang lain. Nah, itu. Dulu Nabi lain tidak ada kejadian-kejadian di hari Senin. Pada lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin, maka Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Biar apa? Biar orang tidak mengira, tidak menyandingi keistimewaan Rasulullah. Nah, karenanya itulah balik tertutup apa? Yang itulah balik tertutup dulu. Mungkin itulah Pak pengajian atau mulut kita hari ini. Karena saya nampak juga ibu tuh lama pakai kipas. Dah nanggung pulang situ ngantuk. Nah itu. Ada yang makan lah. Nah kita selawat bentar Pak ya. Kita selawat dulu. Sebab hari itu Pak, itu dalam hadis barang siapa yang membacakan selawat, apalagi selawat mahalul qiyam tadi, itu Nabi Muhammad akan hadir. Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah kita itu. Dia akan mengaminkan apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad akan lahir. Maka kita sambut Nabi Muhammad itu dengan bacaan Tola'al Badrun alaina. Makanya ada tegak, kita tegak tadi ya. Nah itu tegak tadi itu, disitulah Nabi Muhammad hadir tadi. Mana yang duduk tadi itu lantaklah situ. Ayo lanjut. Nah itu. Mana yang duduk lantaklah. Sebab ada Bu, dulu ada seorang yang ketika dia duduk itu pada ketika orang membacakan berzanji marhaban mahalul qiyam itu, orang tegak itu dia duduk, itu Allah melumpuhkan kakinya. Itu dibaca Pak, Bu. Silakan Bapak Ibu baca di kisah mahalul qiyam itu. Kisah seorang yang jatuh sakit ketika tidak menghormati datangnya Rasulullah, tetapi orang itu sudah sembuh dengan dia bernazar Pak. Nazarnya apa? Nazar dia kalau dia sehat dari sembuh kaki itu, dia bernazar setiap acara Maulid Nabi, setiap acara kebesaran Nabi, dia akan berdiri tegak di belakang itu sampai acara selesai. Sanggup seperti itu Bu? Harus sanggup? Nah, maka dari itu kita jangan sampai durhaka, jangan sampai kita meremehkan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu kita membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari itu Allah kabulkan seluruhnya. Sebab yakin Pak, itu malaikat di atas itu akan membukakan
hijab kita antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu akan membawa doa kita, apa yang ada dalam hati kita itu akan dibawa oleh menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salawat, ya, kita membacakan ya Nabi serba ya. Oh, pakai satu dua tiga apa dah? Kita serba dah. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang pendek iko yang kita baca tadi bisa menjadikan kita yang meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata saya yang salah, ucapan saya yang salah, sindiran saya yang salah. Bukan maksud menyindir saya lah, supaya kita bisa bisa motivasi kita terhadap peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak kekurangannya, banyak khilaf dan salah pahamnya atas keberadaan saya. Risiko mungkin banyak juga kesalahan-kesalahan lainnya. Dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk, tapi yang kalau yuk tuh alhamdulillah tuh. Ya, mohon maaf Nyai ya. Yang tersinggung, sebab saya kalau mau disinggung Nyai, ini kena intai saya disinggung lah tuh. Sebab pernah dulu Bang, saya pernah baca juga, usah saya sebut tempatnya. Sudah saya baca hilang sebelum saya di luar rumah. Pernah dulu, adalah dusunnya kan, usah saya sebut dusunnya. Itu hilang sebab saya sebelah. Ternyata datuk-datuk itu salah bawa. Nah, mungkin itu yang nanti saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangannya itu datangnya dari diri saya sendiri. Karena saya ingat dalam pepatah Arab mengatakan, bahkan sudah menjadi hadis sahih bagi kita semua, sampaikan olehmu kata Nabi walaupun satu ayat. Itu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi motivasi diri saya sendiri dan bisa meningkatkan keimanan saya dan juga bapak-bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita doa dulu. Kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah itu kita hadiahkan suratul Fatihah lebih khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hari yang kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak orang membaca salawat hari itu. Mudah-mudahan doa kita, apa yang kita minta hari itu, apa yang niat kita belum terkabulkan, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin Allahumma amin. Ala sayyidina ila hadratil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamd syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على شكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. تقبل الله منكم منا ومن